Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Di video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang berjudul Mobile Computing, and materi yang akan kita bahas pada topik ini adalah conditional sentence atau kalimat pengandaian. Ada dua tipe kalimat pengandaian yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Yang pertama adalah zero conditionals, kalimat pengandaian tipe 0 atau tipe dasar, dan nanti yang kedua adalah first conditional, kalimat pengandaian tipe pertama. Sekarang kita ke zero conditionals. Nah, kita sudah pernah membahas kalimat pengandaian di semester 1. Di semester ini, we're going to explain again and talk about it again, tapi kita akan membuat kalimat-kalimat yang lebih aplikatif, khususnya yang berhubungan dengan mobile computing ya. Sekarang kita review lagi rumus dari zero conditionals, dimana di sini rumusnya itu terdiri atas present simple plus present simple, dan karena dia merupakan conditional sentence, dia juga harus diawali oleh if di depannya. Contoh di sini, if you leave ice in the sun, it melts. Jika kamu meninggalkan es yang terpapar sinar matahari, maka es tersebut akan mencair. Es tersebut mencair. Kita bisa hilangkan kata akan ya dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Di sini kalimat ini terdiri atas if sebagai konektor penghubung antara dua klausa ini, lalu ada kondisi yang diberikan, kemudian ada hasil yang terjadi jika kondisi ini terjadi. Begitu. Dan kita lihat strukturnya di sini tentang penggunaan koma. Kita bisa menggunakan koma jika kita menggunakan if sebagai konektor di awal kalimat seperti ini. If you stand in the rain, you get wet. Jika kita meletakkan if, lalu kondisinya itu di depan, lalu kalimat hasilnya di belakang, maka harus kita pisahkan antara klausa yang menceritakan tentang kondisi dan klausa yang menceritakan tentang hasil dengan koma di tengah-tengahnya. Tuh. Karena ini kalimat sudah terdiri dari dua klausa ya. Satu subjek you, dua verbnya stand. Terus di klausa kedua subjeknya you, verbnya get. Maka di tengah-tengahnya harus dipisah supaya kita tahu, oh ya ada dua klausa gitu. Tapi jika kita meletakkan if-nya di tengah, memisahkan antara kedua klausa, so we do not need any comma anymore. Jika kita letakkan result di depan, lalu if-nya di tengah dan condition di belakang seperti ini. You get wet if you stand in the rain. Seperti ini adalah susunan kalimat conditional, bukan hanya tipe 0, tapi tipe 1, 2, 3 juga seperti ini, tentang meletakkan koma. Jadi kita harus meletakkan koma di antara dua klausa jika kita awali dengan if kalimat tersebut, tapi kita tidak memerlukan koma lagi jika if-nya ada di tengah. Begitu. Oke, lanjut. Kita ke contoh-contoh. Ini ada memes ya yang beredar di internet yang saya ambil beberapa tentang penggunaan zero conditional seperti ini. Hey boy, you can be my boyfriend if you study hard enough. Sini kita bisa lihat kalimat awalnya you can be, subjeknya you, can be-nya verb. Lalu if diletakkan di tengah, berarti ini yang di awal adalah klausa results. Kondisinya, syaratnya, you study hard enough. Jika kamu belajar cukup giat. Gitu. Terus, if you can dream it, you can do it. Di sini if berada di awal kalimat, terus diikuti oleh persyaratan.
Oke, if you can dream it, jadi kondisinya seperti ini. Koma harus dipisah, then you can do it. See, jika kita letakkan if-nya di depan, maka kita harus pisahkan kedua klausa ini dengan koma. Lanjut, if you don't fight for what you want, jika kamu tidak memperjuangkan apa yang kamu inginkan, koma, don't cry for what you lose. Di sini tidak ada subjek ya. Ini dihilangkan karena ini merupakan kalimat instruksi. Bisa aja ditaruh di sini, you don't cry for what you lose. Tapi karena instruksi, bisa kita lanjut langsungkan dengan imperative form seperti ini dari kata don't cry. Ini udah kita pelajari di awal-awal semester kemarin. Dan lagi karena if-nya di depan, maka kita butuhkan koma di antara kedua klausa. Lagi, if student don't know zero conditional, harusnya ada koma ya. They don't pass the course. Jika students, mahasiswa tidak paham tentang zero conditional, maka mereka tidak lulus perkuliahan ini. Lanjut, if you want to go fast, koma, go alone. If-nya di depan, jika kamu ingin pergi cepat, pergi sendiri. If you want to go far, jika kamu ingin pergi jauh, go together, pergi bersama-sama. Ini merupakan African verbs, kata-kata petata petiti dari Afrika katanya. Tapi ini very meaningful. So these are example of zero conditional, guys. Now we need to look at the usage. Kalimat pengandaian zero conditional digunakan untuk sesuatu yang terjadi jika pada situasi atau aksi tertentu. Jadi seperti tadi ada kondisi yang terjadi, lalu nanti akan ada hasilnya jika kondisi tersebut dipenuhi. Jadi if diikuti oleh condition clause bisa dalam bentuk present simple. Koma jangan lupa karena if di depan, lalu ada result clause bisa dalam bentuk simple present atau tensi sederhana lainnya. Contohnya, if you drop a tablet, it breaks. This is a very possible things to happen. If you drop your tablet, then it is fragile karena gampang pecah, maka dia akan rusak. Jika kamu jatuhkan tablet, maka dia akan rusak. If you use a tablet, you can send document easily. Jika kamu menggunakan tablet, maka kamu bisa mengirimkan dokumen secara mudah. Gitu. Ini juga sesuatu yang logical, hal yang mungkin terjadi jika kita lakukan sesuatu pada if clause, maka terjadi hal seperti ini. Berikutnya, if you freeze water, jika kamu membekukan air, it turns into ice, maka dia akan berubah menjadi es gitu. Jadi zero conditionals, guys, we only use this zero conditional kalau memang situasinya akan terjadi seperti itu pada situasi normalnya. Jadi merupakan hal-hal yang wajar atau sudah lumrah terjadi. Sementara first conditional yang polanya seperti ini, present simple, kita gabungkan, sandingkan dia dengan future simple. Kalau sudah future, berarti kita memprediksikan apa yang mungkin akan terjadi di depan. Berarti kalau mungkin akan terjadi di depan, ada juga kemungkinan tidak akan terjadi di depan. If we work hard, we will finish the project on time. Jadi tetap ada if condition, plus result clause. First conditional digunakan hasil yang mungkin terjadi nanti atau di masa depan jika kita melakukan sesuatu saat ini. Jadi contohnya, if I go to Italy next week for work, I will visit the Colosseum. Ini mungkin terjadi if I have the time. Ya, kalau ada sesuatu yang terjadi dan saya batal, it is also possible to happen, right? Mungkin juga terjadi kalau misalnya tiba-tiba jadwalnya berubah, tapi kita sudah memprediksikan ini yang mungkin terjadi di depan. If I have time tomorrow, I will help you.
Jika saya punya waktu besok, saya akan membantumu. If you touch that wire, jika kamu menyentuh kabel itu, you will get an electric shock. Kamu akan tersengat listrik seperti itu. So we try to predict, bukan predict ya, kita berusaha menyatakan sesuatu yang akan terjadi di depan sesuai dengan apa yang kita inginkan dan apa yang harusnya terjadi. Meskipun namanya sesuatu di depan, mungkin ada interupsi. Tuh, strukturnya masih sama, tetap if plus close, close juga. Tapi di sini harus diingat bahwa kita sudah mulai menggunakan simple future. Berarti ada will kalau dia positif, ada won't kalau dia negatif, dan jangan lupa tetap penggunaan kata kerjanya masih dalam verb pertama. Belum ada yang menggunakan verb kedua, hanya verb pertama saja. Jadi penggunaannya bisa kita kalkulasikan seperti ini. Yang pertama, it talks about possibilities in the present or in the future. Kita bicara tentang kemungkinan yang terjadi saat ini jika kita lakukan hal ini, dan di depan jika kita lakukan sesuatu saat ini. Contoh, if it rains, I will stay at home. Kalau nanti hujan, maka saya akan di rumah aja. If I wake up late, I will miss the bus. Kalau saya terlambat bangun, maka saya akan ketinggalan bus. Ini hal yang mungkin terjadi jika ini saya lakukan, maka saya akan menerima konsekuensi ketinggalan bus. Oke, pertemuan kali ini kita akan mengerjakannya bukan di Google Classroom ya, tapi langsung di sini kita akan diskusikan. Because you don't have the book yet, so you just follow my explanation. Di sini ada latihan di mana kita harus menggunakan zero conditionals, karena pada konsepnya latihan ini akan menceritakan tentang hal-hal yang lumrah terjadi pada saat kita sudah menggunakan teknologi seperti sekarang ini. Contoh nomor 1, with the tablets, dengan menggunakan tablet, jika seorang teknisi tidak mengetahui jalan menuju pekerjaannya, dia menggunakan GPS untuk mencari jalan terbaik menuju tempat tersebut. Hal ini udah lumrah terjadi, so that's why we can use zero conditional sentences. Maka jawabannya doesn't know. If the technician doesn't know the way to a job, he or she can use GPS to find the best way there. Di sini seperti kita lihat, kita menggunakan present simple tipe negatif. Kita pakai doesn't know, bukannya don't know, karena subjek kita adalah singular, satu orang teknis. Right? Now we go on to number 2. If the customer is happy with the job, he or she shine using the tablet screen. Jika customernya senang dengan pekerjaan tersebut, maka dia akan menandatangani menggunakan layar tablet. Sudah tidak pakai paperwork lagi, tidak pakai kertas-kertas atau slip-slip dengan kertas lagi, udah langsung dengan layar tablet yang dibawa si teknis tadi. Nah, sekarang kenapa saya menggunakan is? Karena pada konteks ini tidak ada kata kerja yang diperlukan, hanya ada to be karena diikuti oleh kata sifat. Maka to be yang kita pakai untuk subjek singular adalah is, lalu kata kerjanya signs. Di sini ini harusnya pakai s ya. I'm sorry for my mistakes. Jadi ini harusnya pakai s. Kenapa? Karena subjeknya juga singular di sini. Number 3. Nah, ini udah benar. Terus number 3, if a customer changes, masih singular, the order, jika seorang customer mengganti pesan mereka, maka sistem mengupdate the details on the tablet. Ini juga harus dibenerin. Update-nya tetap pakai s karena sistem di sini singular subject. Jadi changes, updates. So pay attention to my explanation. Karena di sini ada huruf S yang harus ditambahkan. Nomor 4, if a technician needs, nah ini udah benar, membutuhkan
Needs to order, perlu di sini bukan artinya membutuhkan, tapi perlu ya. Perlu memesan new part. Oke, satu hal yang baru. He or she sends a message electronically. Maka dia mungkin tidak harus menelpon atau mengunjungi kantor pelayanan tersebut, tetapi hanya dapat sekarang ini ya, kita sudah bisa langsung saja mengirim pesan secara elektronik melalui media sosial dari perusahaan tersebut. So as you can see, all of the sentences using zero conditionals, karena hal ini sudah lumrah terjadi ketika kita menggunakan teknologi. Now we go on to the other activities. Di sini kita membicarakan bagaimana mobile device features and functions menjadi berguna ketika kita sudah tambahkan beberapa fitur-fitur seperti calculator, kalender, kamera, e-book reader, GPS, long battery life, torch, and USB recharger. So you need to imagine that long time ago we didn't have this kind of features in our phone. Jadi ketika dulu kita tidak menggunakan fitur ini di handphone kita, maka handphone kita itu tidak begitu bermanfaat. Tapi setelah ditambahkan fitur-fitur yang bagus seperti ini, maka fungsinya menjadi bertambah. Kalimat yang kita gunakan di sini, of course, we can use zero conditional. We can also use first conditional if you think it might happen also in the future. Contoh, if the phone has a GPS, we can use it to find places, right? Kita bisa menggunakannya untuk menemukan tempat-tempat. Sekarang sudah saya buatkan kalimatnya untuk Anda. Yang pertama, calculator. If the phone has calculator, jika handphone kita sudah punya kalkulator, we can calculate numbers immediately. Kita bisa langsung menjumlahkan angka-angka secepatnya. If the phone has camera, jika handphone memiliki kamera, we can take pictures anywhere and anytime. Perhatikan yang digunakan, kita bisa menggunakan modal auxiliary tetapi tetap dengan kata kerja verb 1. If the phone has e-book reader, we can read lots of good book. Ya kan? Bahkan sekarang sudah ada aplikasi dari buku-buku tersebut yang bisa kita baca secara online. If the phone has a long battery life, we don't have to take the charger with us. Ini masih sulit ya, unless we have power bank with us. Kalau nggak ada power bank ya tetap harus bawa charger ya. Ini tipe lagi. If the phone has torch, perhatikan penjelasannya. If the phone has torch, it gives us light in the dark, akan menerangi kita ketika gelap. And if the phone has USB recharger, we can charge other devices at the same time. Ini masih sulit, ya kan? Seperti kita lihat di sini, semuanya adalah hal yang sudah terjadi pada saat ini. So that's why we only use zero conditionals to explain the situation yang secara normalnya terjadi karena fitur-fitur ini saat ini sudah ada di handphone kita. Jadi, yang akan menjadi tugas Anda adalah yang pertama, you need to explain 5 more features and functions we have now in our mobile phone. Ada banyak fitur-fitur lain yang sudah kita miliki di handphone kita saat ini, dan oleh karena itu Anda perlu menjelaskannya menggunakan zero conditional seperti tadi. Ketika kita sudah punya kamera, kita sudah punya USB charger, kita sudah punya torch, and so on. Ada banyak fitur-fitur lain yang belum dijelaskan. Nah, ini tugas Anda menjelaskan 5 fitur lain menggunakan zero conditionals. Dan of course, di sini saya minta Anda untuk berpikir secara imajinatif dan inovatif dengan menambahkan 5 fitur dan function lain yang belum kita miliki di handphone kita, tapi mungkin dapat kita gunakan di handphone kita di masa depan untuk membuatnya menjadi lebih bermanfaat
lebih canggih lagi dari sekarang. Nah, karena kita belum punya nih, maka I want you to explain your answer by using first conditional sentence. Jawaban Anda nanti harus menggunakan first conditional sentence yang memakai kata will di dalamnya. Karena dia adalah sesuatu yang kita prediksikan akan terjadi jika kita memiliki handphone dengan fitur-fitur ini. Paham ya? Saudara, totalnya ada 10 kalimat. Okay, everybody, that's all our meeting for today. I hope you can do the exercise very well and on your own. Kerjakan masing-masing karena kalimat yang sama, itu akan mengurangi jumlah nilai yang Anda peroleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.